pembahasan kita kali ini yaitu Senin 19 Oktober 2020 tentang lanjutan yang kemarin yaitu distribusi dan konsumsi. Masih banyak yang baru masuk nih. Oke, lanjut aja ke distribusi dulu. Teksnya kelihatan jelas nggak di kalian? Di sini? Ya. Oke, distribusi. Distribusi definisinya itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan produsen kepada konsumen. Nah, jadi dia di sini ingin menyalurkan aja gitu. Tugasnya adalah menyalurkan, itu adalah distribusi. Nah, kemudian di sini faktor-faktor distribusi. Artinya berarti faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Ada pertama itu produk. Jadi ketika kita ingin atau kita berpikirnya sebagai distributor ya, ketika kita ingin menyalurkan sebuah produk, berarti kan kita lihat dulu nih produknya bagaimana, besar dan beratnya, terus nilai barangnya, atau tingkat ketahanan dia. Jadi kita cek juga nih dia mudah rusak atau enggak. Karena kalau misalnya mudah rusak ya kita perlu perlindungannya lebih khusus lagi gitu, barang-barang yang mudah pecah. Nah, kemudian di sini ada pasar. Bagi distributor juga melihat skala pasarnya nih, dilihat dari jumlah pembelinya bagaimana, banyak atau tidak. Terus jumlah pesanannya juga dihitung ya, karena ini berkaitan sama ongkir ya nanti kalau misalnya mau ngirim-ngirim barang kayak gitu. Terus letak geografis juga ini semuanya ini berpengaruh ya, dua ini berpengaruh sama ongkirnya. Nah, kemudian ada produsen. Nah, kan kalau distributor itu kan adalah tempatnya nih. Nah, tempatnya ini asalnya itu barang-barangnya dari si produsen-produsen yang pada nitipin barangnya lah istilahnya gitu. Jadi kita juga dalam melakukan kerjasama, si distributor ini melihat pendanaannya bagaimana dari pihak produsen, terus pengalaman produsennya bagaimana, dan pelayanan yang diberikan. Kalau misalnya apa ya produsennya juga nggak sejalan dengan si pihak distributor, maka ya susah gitu. Kemudian perantaranya kita dilihat nih, ada pelayanan, terus keuangannya juga sama volume dan ongkirnya nih, ongkos penyalurannya. Jadi di sini beberapa kali nyebutin duit ya, karena kalau misalnya ngirim-ngirim pasti kan ada biayanya gitu. Maka nggak boleh ada kendala nih kalau telat-telat nanti wah berabe barangnya bisa nggak nyampe-nyampe. Terus nanti konsumennya kecewa gitu. Jadi peran distributor juga penting. Di bagian distributor atau distribusi ini materinya simpel banget, cuma kayak gini doang ya. Nanti yang agak ribet itu di konsumsi atau perilaku konsumsi. Sejauh ini materi distribusi ada pertanyaan nggak? Halo? Ada yang bertanya? Atau langsung aja ke konsumen? Oke, langsung aja. Iya dong, nanti dikirim juga. Nah, ini sekarang adalah perilaku konsumen. Ini kalian pasti udah tahu banget ya, konsumen adalah pelakunya, pelaku yang melakukan konsumsi. Sedangkan konsumsi adalah kegiatannya. Yang disebutnya kegiatan berarti di sini mengurangi ya atau menghabiskan nilai guna barang gitu. Yang semula donat itu full ya, bulat begitu, tapi kamu makan jadi gone, dia hilang gitu. Berarti mengurangi nilai si donat itu. Kemudian ada faktor-faktor konsumsi. Artinya apa kalau faktor-faktor? Kalau dengan kata faktor-faktor berarti yang dimaksud adalah yang mempengaruhi iya, hal-hal yang mempengaruhi konsumsi. Nah, kalian pasti tahu banget lah, duit ya. Jadi pendapatan kalian. Terus harga barangnya. Adat istiadat juga mempengaruhi dan kemudian model barangnya. Atau juga kayaknya ada lagi deh, tren ya. Tren kita tuh lagi apa, lagi masyarakat sukanya pada apa, terus tiba-tiba ada aja yang ikut. Dia udah beli ini, nyobain itu, gitu. Ini adalah faktor-faktor konsumsi. Jadi karena kalian semuanya ada konsumsi, berarti ya kalian tahu banget lah. Sekarang beralih ke kita ikutin garisnya nih. Nah, teori perilaku konsumen. Nah, asal muasalnya di sini Bu catat nih, asal muasalnya karena kita tahu nih tujuan konsumsi adalah untuk memuaskan kebutuhan baik itu secara fisik ataupun secara rohani. Karena kita sadar bahwa konsumsi itu ingin memenuhi kepuasan, maka ada teorinya dibagi jadi dua nih, ada dua cabang ya. Kita ke yang atas dulu. Ada yang menggunakan pendekatan pendekatan kardinal. Di sini pendekatan kardinal kita melihat kepuasan atau mengukur kepuasan. Karena si kardinal ini percaya bahwa kepuasan itu bisa diukur dengan satuan tertentu, bisa dengan rupiah, bisa juga dengan jumlah barangnya yang kita makan atau kita gunakan. Terus di pendekatan kardinal kita mengenal ada hukum Gosen. Nah, hukum Gosen ini nanti akan mengenalkan kita pada hukum the law ini, the law of diminishing. Nah,
sekarang karena kita ngomongin adalah konsumen, marginalnya bukan return, tapi marginalnya adalah marginal utility. Kalian tahu nggak utility itu artinya apa in bahasa? Iya benar, pintar. Jadi iya kegunaan, kegunaan. Gitu. Kita melihat nilai gunanya, atau bisa juga sih disebut kepuasan sih, nilai kepuasannya. Gitu. Di sini ada hukum Gaussian 1. Nah, dia intinya seperti ini. Jika pemuasan jika pemuasan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka mula-mula kenikmatannya tinggi, tapi makin lama semakin turun sampai terdapat tingkat kejenuhan. Ini mirip banget, pokoknya kalau kalian ketemu soal tentang diminishing marginal seperti ini, baik itu return atau utility, berarti ada kondisinya di mana dia naik-naik terus nih. Terus ketika dia udah maksimal, maka dia akan turun. Nah, umumnya kalau misalnya ketika marginalnya ini udah maksimal, posisinya adalah dia 0. Jadi udah nggak nambah sama sekali. Itu marginal maksimal berarti ya. Nah, ibu simulasi ini. Ceritanya, kalian lihat nggak ini gambar apa nih? Iya, jadi orang yang lagi lari-lari maraton gitu. Ada si Fedrich, terus ada si Bang Johari sama Nyamoto ya. Sama ini nggak tahu namanya siapa. Nah, kemudian ketika kalian setelah berlari-larian, apa yang kalian rasain? Capek. Terus setelah lelah ya. Nah, lelah, haus. Haus ya, karena kalau udah haus kita pengen konsumsi ya. Konsumsinya apa kalau haus? Ayo, ayo kita lihat. Setelah berolahraga mereka akan merasakan haus tuh. Ibu bisa nebak ya, haus. Kemudian di sini ketika dia haus maka nih lihat dia konsumsi apa? Iya, le mineral. Oh, jus. Oke. Nih, ceritanya dia konsumsi le mineral ada 0. 0 itu berarti dia belum beli ya. Terus habis itu ke 1 hingga akhirnya dia konsumsi sebanyak 6 botol le mineral. Kita lihat di sini tabelnya ada nilai guna totalnya. Nah, kalau secara kalian melihatnya umum aja, berarti nilai guna totalnya semakin apa? Semakin banyak ya? Di sini banyak. Terus habis itu lama-lama dia akan turun. Nah, dari sini aja udah kelihatan nih. Maka coba kita eksekusi. Nilai guna marginalnya. Pertama berapa nih? Hah, 30? Nah, 40. 40. 40. Terus ke 70 berapa dia? Marginalnya berikutnya? 30. Terus lanjut lagi. 30 apa 20? Lagi? Ada nggak di sini? Iya, dia 0. Kemudian yang terakhir, min 10. Berarti kalau ditanya maksimalnya berarti pada saat kapan? Pada saat konsumsi keberapa marginalnya maksimal? Benar ya. Jadi kita lihat tarik ke bawah sini ya. Itulah jawabannya. Saat konsumsi kelima, dan jadi dia nggak punya lagi tuh nilai tambah di situ. Udah enak banget. Terus habis itu lanjut ke di sini ada kepuasan total. Kepuasan total, terus ada juga kepuasan marginal ya tadi di dalam tabel. Nah, kalau misalnya kepuasan total itu adalah seluruh kepuasan yang diperoleh konsumen. Sedangkan kepuasan marginal adalah penambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Tertentu. Seperti yang minggu kemarin udah Ibu tekenin, bahwa kalau kalian lihat di option dan soal gitu ya, kepuasan marginal itu di garis bawah ini, penggunaan satu unitnya. Kalau kemarin kan produksi, kalau sekarang konsumsinya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada kurva lagi. Kurva tentang utility. Nah, kita lihat bahwa di kurva ini ada utility di bagian vertikal dan kuantitasnya di bagian horizontal. Cara melihatnya tadi, tabelnya mana ya? Ya, kejauhan. Oke. Nah, yuk kita lihat. Di sini konsumsinya kan ada 6 kali ya. Berarti kita tulis ada 6. Nih cara buat kurva tuh begini. 1. Terus ini kedua. Nanti kalian biasa ya, catat lagi ya materi ini. Terus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian nilai gunanya. Ada berapa di situ? Paling kecil 0, terus 40,
Wah, muat apa enggak nih? 70, 90, 100, sama 90. Ini kekecilan ibu buatnya. Enggak simetris. 40, 70, terus 90, 100. Nah, oke, kita ayo bikin. 0 ke 0 berarti di sini titik awalnya. Dia 0 dan 0. Kemudian 1 ke 40. Ibu gedein dikit. 1, konsumsinya 1, terus utility-nya 40. Konsumsinya 1, utility 40. Ibu ganti warna deh. Jadi gini cara buatnya. Terus konsumsinya 2 sama 70. Berikutnya 3, 90. Terus 4, 100. 5 juga 100. Kemudian 6, 90. Nah, kemudian dari titik-titik ini kita tarik aja. Kan dia mulainya pertama di 0 tadi nih. Yuk kita buat. Berarti dia bentuknya, nah gini. Ini adalah kurva, tadi apa? Total utility ya. Itu karena dia utility. Total utility. Nah kemudian yang pentingnya di sini nilai guna marginalnya nih. Yuk kita bareng-bareng. Berarti dia saat itu 40, 30, lama-lama turun terus kan. Ibu ibaratnya kan di sini 40 nih. 40 di sini. Nih 40. Terus lama-lama dia ke 0. Ke 0 terus dari 40, 30 sampai ke minus 10. Ibu langsung buat sepertian aja ya. Gitu. Ini karena kalau misalnya dia udah di bawah dari 0, berarti kan artinya sudah minus. Makanya ibu buat dia melewati garis horizontal gitu. Ini namanya marginal utility. Dia bentuknya semakin turun. Nah, kemudian yang penting dari kurva kepuasan total ini adalah kalian dikasih tahu bahwa ini kan ketika dia maksimal ya. Ini kan posisi ketika dia maksimal nih. Ketika dia TU-nya maksimal, maka apa yang terjadi pada MU? MU-nya ketika TU maksimal, tulis TU maksimal sama dengan MU, kok MO? MU-nya sama dengan 0. Ini kondisinya. Ketika dia maksimal, kita tarik, maka MU-nya lagi pas di bagian horizontal. Itu berarti bahwa MU-nya sedang 0. Udah nggak ada tambahan lagi marginalnya. Gitu. Paham nggak? Atau masih ada kebingungan tentang kurva ini? Oke, di mananya? Di mananya? Ketika buat TU udah aman? Terus yang MU-nya berarti? Nih, MU-nya kan di sini ibu nggak nulis apa namanya 30 ya. Ini kan harusnya nulis nih. Karena di marginalnya kan angkanya ada 40, 30, 20, 10 ya kan. Terus ada 0 sama minus 10. Nah, ibu di sini nulisnya kekecilan. Jadi ibu misalkan karena dia otomatis turun, maka ya pasti bentuknya seperti ini, dia lama-lama ke bawah dan akhirnya horizontal. Ini 40 nih, terus 30 nih misalnya, terus 20 di sini ya. 20. Terus yang ini ada lagi nih 10. Nah, terus habis 10 kan 0. Ini 0 di sini. Terus habis itu dia minus 10. Ibu ibaratin minus 10 di sini deh. Minus 10. Jadi emang bentuknya seperti itu, dia pasti turun. Dan kalau kalian gambarnya benar, pasti selalu bertepatan ketika dia maksimal nih kayak tadi di sini. Ketika dia maksimal, maka MU-nya bertepatan dengan dia di bawah, paling bawah atau bersamaan sama 0 horizontal. Gitu. Masih ada kebingungan? Halo? Ini no respon. Kenapa? Iya, benar nih, Ibu tambahin deh. TU akan turun saat MU-nya negatif nilainya. Iya. Ada lagi nggak yang mau didiskusiin? Udah? Ibu lanjut nih. Oke, lanjut ke tadi kan kurva kepuasan total. Itu dia bentuknya seperti itu. Kalian nanti nyatetnya bingung nggak tuh? Ruwet. Nah, berikutnya ada hukum Gaussian yang kedua. Nah, di sini hukum Gaussian kedua ini berbunyi manusia memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam dengan tingkat intensitas yang sama, kayak gitu. Dari hukum Gaussian ini dia tuh menyamaratakan manusia bahwa misalnya nih, kalau manusia itu pegang duit 100.000,
Ini kecil sih, tapi coba coba deh. Kalian kalau megang duit 100.000, terus kalian hidup sendiri ya, apa yang kalian beli pertama? Setuju nggak? Makanan itu adalah yang paling penting. Iya kan? Nah, si hukum kuasa dua ini berbunyi seperti itu bahwa setiap manusia ya pasti dia ketika punya uang ya kebutuhannya atau tingkat intensitas yang dia penuhi ya sama, yaitu pertama pasti makanan. Setelah makanan udah penuh dia beli apa? Atau kalau misalnya yang pertama tuh biasanya ingat nggak kemarin waktu semester waktu bahasan awal-awal kita pasti memenuhi kebutuhan primer dulu gitu. Apa apa kebutuhan primer? Makanan. Terus itu pasti setiap setiap manusia pasti memenuhi itunya dulu primer, habis itu naik ke sekunder dan tersier. Itu ringkasannya dari si gosen 2. Jadi dia simpel. Yang sering ditanyain tuh malah yang gosen 1 tadi, karena banyak hitung-hitungannya kayak gitu. Marginal, marginal utility, sampai jam 9.25, 9.258. Iya. Nah, kemudian sini ada rumusnya. Rumus dalam materi ini, yang tadi tentang gosen ini ada si marginal. Marginal utility dibagi price. Nah, kalau misalnya dia ngomongnya ada dua barang, berarti ada yang A, ada yang B. Kalau misalnya barangnya cuma satu, ya berarti pakai rumus satu aja. Kenapa dia ada dua? Karena kalau misalnya si konsumsi itu biasanya lebih dari satu untuk membandingkan. Nanti kita tahunya itu di bagian poin yang kedua nih. Mana nih? Nah, ordinal. Oke, okay? Tadi kan kita udah bahas tentang kardinal. Kardinal ingat nggak? Kalau kardinal bisa dihitung atau enggak? Ayo. Tadi kardinal itu materinya bisa dihitung atau enggak? Kepuasannya. Kalau kardinal bisa dihitung, sedangkan ordinal itu dia nggak bisa dihitung. Ordinal ini percaya bahwa kepuasan manusia itu hanya bisa dibandingkan. Makanya di sini Ibu kasih contoh ada konsumsi jeruk dan apel. Nah, ini dia ngebandingin nih. Ada apel, ada jeruk. Di sini apelnya 4. Kalau dia konsumsi apel 4, maka konsumsi jeruknya cuma 1. Kalau konsumsi apelnya 2, berarti jeruknya juga 2. Nah, yang terakhir kalau apelnya 1, jeruknya cuma 3. Nah, dari kombinasi konsumsi dua jenis barang ini, kita dikasih tahu ada titik poin-poin kepuasannya nih. Ada poin A, B, sama C. Oke, dia dengan masing-masing yang berbeda. Kalau A apelnya 4, jeruknya 1. Kalau B 2, 2. Kalau C 1 sama 3. So, sampai sini paham? Oke, sekarang ada tabel lagi nih. Tabel kurva. Nah, kurva di sini ada dua. Ada kurva indifference dan ada kurva budget line. Kalau sebelumnya itu namanya kurva total utility ya. Jadi yang sebelumnya kita bahas utilitas, ini juga utilitas sih, tapi versi yang nggak dihitung, cuma dibandingkan. Makanya ada dua hal yang kita konsumsi di sini, ada apel dan ada jeruk. Gitu. Di sini kalau definisi kurva indifference artinya adalah kepuasan yang sama saat mengkonsumsi dua macam barang. Sedangkan budget line adalah anggaran yang sama saat mengkonsumsi dua macam barang. Kalian merasakan ini mirip-mirip sama materi sebelumnya nggak? Kan kalau sebelumnya ada dua kurva juga kan di dalam produksi, kurva apa itu? Nah, benar. Jadi kalau waktu sebelumnya kan ada isokos dan isokwan. Nah, yang mirip isokos berarti mirip sama kurva apa? Isokos? Iya, kan karena kos itu kan ngomongin duit ya. Sesuai sama budget line. Budget line juga ngomongin duit. Dan bentuknya pun sama. Kalau budget line tuh sama isokos sama-sama seperti ini. Udah. Ini berarti isokos satu, isokos kok isokos jadinya? Budget line satu, budget line 2, dan budget line 3. Kalau semakin dia ke kanan, berarti dia semakin apa yo? Semakin besar apa semakin kecil? Iya, semakin besar anggarannya. Semakin besar duit belanjanya gitu kalau semakin ke kanan. Itu budget line. Nah, kalau misalnya indifference nih. Kalau indifference itu seperti persis kayak kemarin. Jadi kita misalnya di sini kan Ibu udah contohin apel sama jeruk. Oke, kita tandain ya. Apelnya itu 4 2 1. 1 2 sama di sini 4. Terus yang ini 1 2 3. Nah, kalau misalnya apelnya 4, jeruknya 1. Berarti di sini. Terus 2 2. Nah, berarti bentuk dari kurva indifference itu sama persis juga kayak kemarin yang sokwan. Bentuknya melengkung seperti itu. Ini namanya kurva indifferent curve. Indifferent curve.
IC1. Nanti juga ada yang ke atas ini, IC2, nanti lagi 3. Nah, kalau semakin ke sana berarti dia semakin konsumsinya banyak ya. Dan semakin bagus, semakin puas dia artinya. Kalau semakin ke kanan semakin puas. Semakin puas. Semakin menjauhi titik nol. Kalau misalnya dia berdua digabungin, itu disebutnya berarti kurva konsumsi. Kurva konsumsi berarti bentuknya seperti ini. Ini ada vertikal, ada horizontal, ada 0. Terus ini apel, ada jeruk juga. Nah, bentuknya berarti pertama garis nih. Nah, ada budget line dan indifferent curve. Gitu. Dia harus bersinggungan ya. Ketika dia nggak bersinggungan berarti artinya keinginan dia untuk mengkonsumsi itu nggak sesuai sama duitnya dia. Berarti dia kayak pengen beli tapi belum punya duit gitu. Jadi dia harus nempel. Jangan seperti ini. Mana ya? Jangan gambarnya jangan seperti ini. Saya gini, ini budget line ya. Ini budget line. Terus isokosnya di sini. Isokos lagi. Indifferent curve. Berarti indifferent curve-nya di sini. Itu artinya dia duitnya cuma 50.000 ya, 50.000, tapi dia keinginannya belinya tuh barang yang 100.000. Jadi nggak on budget gitu. Paham? Oke. Nah, di sini. Yang pentingnya lagi adalah MRS. Siapa yang tahu MRS itu apa definisinya? Singkatan dari apa? Ada yang udah pernah baca belum di buku? LKS ada, di buku paket ada. Biasanya Yaser nih udah baca. Udah baca belum Yaser? Tentang MRS? Atau someone? MRS itu adalah singkatan dari marginal rate of substitution. Nah, di sini ada kata substitusi ya. Substitusi itu berarti ganti. Makanya definisinya adalah jumlah yang harus dikorbankan untuk menambah jumlah komoditas yang lain. Jadi yang satu untuk menggantikan yang satunya lagi tanpa merubah tingkat kepuasannya. Makanya kalau kita lihat di sini, untuk yang poin pertama di sini, apel itu kan 4, jeruknya 1. Itu kondisi pertama. Kemudian kondisi keduanya nih, apelnya berkurang berapa? Berkurang 2, jeruknya. Nah, berarti artinya adalah untuk menambah satu jeruk maka MRS-nya yang perlu dikorbanin adalah si apel, yaitu sebanyak berapa di situ? 2. MRS itu seperti itu maksudnya ya. Jadi berapa yang harus dikorbankan untuk menambah yang sisi satunya lagi. Kemudian materi ini ada pertanyaan nggak sebelum ibu lanjutin lagi? Ini lebih kompleks, lebih susah ini atau yang kemarin materinya? Ini banyak. Di mana kendalanya kurvanya atau kayaknya nggak ada rumus deh. Oke, thank you semuanya. Dah, kalian belajar materi berikutnya. Dadah, assalamualaikum.